Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya, bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, kami tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan kepada kita. Kita juga bersyukur untuk Maranatha Family Fellowship yang dapat menjadi media persekutuan bagi kita semua. Tema kita saat ini adalah peringatan kedua. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Ria MP M. Min. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan, kami mau beribadah saat ini. Kami mau memberikan seluruh hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan itu boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 35, Suci, Suci, Suci. Yeah.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga atas rahmat kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu, sehingga kami percaya, kami mengimani, ya Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian juga kami mengucap syukur kehadirat-Mu untuk persekutuan, membaca dan mendengar firman Tuhan. Pada saat ini kami selaku keluarga besar Universitas Kristen Maranatha bersekutu dalam baca dan mendengar firman. Oleh karunia Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami dimampukan untuk dapat baca dan mendengar, bahkan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, serta didik dan ajar kami ya Bapa, supaya kami dimampukan juga untuk menerapkan dan bahkan mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk mengakarkan, menumbuhkan, mengembangkan, bahkan membuah-buahkan benih-benih firman Tuhan yang ditabur itu, untuk dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, sesama, bahkan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca dan renungkan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian bagi saudara-saudara sekalian. Perikop kita diberi judul Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah ucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, segenap keluarga besar Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, kita mengenal seorang yang bernama James F. Lyotard. Adalah seorang yang memperkenalkan pemikiran-pemikiran postmodernisme pada tahun 1970-an. Dan dia mengartikan bahwa postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, kritik atas tradisi-tradisi metafisik, demikian juga kritik terhadap modernisme. Postmodernisme adalah suatu pergerakan ide-ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri dari pemikiran postmodernisme adalah apa yang disebut dengan relativisme. Pernah saya membaca dalam satu tulisan di Kompasiana, ada yang bertanya, kota New York itu berada di timur Jakarta atau di barat Jakarta? Maka jawabannya mungkin beragam. Ada yang bilang di barat dan ada pula yang menjawab di timur. Jawaban keduanya tentu punya alasan masing-masing. Misalnya ada yang mengatakan bahwa coba Anda terbang ke arah timur pasti akan tiba di kota New York. Tapi bukankah begitu pula jika kita terbang mengelilingi bumi ke arah barat juga akan tiba di kota New York? Contoh lain, Bapak, Ibu, Saudara, misalnya poligami di tempat tertentu dianggap tidak bermoral, tapi di tempat lain bisa saja dianggap sebagai yang biasa-biasa saja. Di tempat lain misalnya nyerobot antrian dianggap tidak bermoral. Tetapi bisa saja dalam budaya yang lainnya atau dalam komunitas masyarakat yang lain dianggap sebagai sebuah tindakan yang biasa. Free sex, aborsi ilegal, dan yang lain-lainnya. Bahkan penyalahgunaan kekuasaan pun dianggap sebagai sesuatu yang bisa saja, biasa-biasa saja. Benar, salah dipandang sebagai sesuatu yang relatif, dan benar salah itu sangat ditentukan oleh pihak mana yang memandang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berdebat tentang kebenaran, masing-masing mengklaim bahwa saya yang paling benar, mengklaim bahwa saya yang paling baik, dengan aneka argumentasi dan alasan-alasan yang diumbar, Bapak, Ibu, Saudara. Bahkan tidak jarang ada yang sampai terjadi kekerasan fisik dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita perlu lakukan dalam situasi ketidakpastian seperti ini? Sebagai dampak dari satu apa yang disebut dengan pemikiran relativisme. Tentu jawabnya, Bapak, Saudara, adalah kita perlu menetapkan acuan. Maka jawabnya adalah bahwa kita perlu menetapkan konsensus bersama. Jika misalnya dalam kehidupan bernegara, maka konsensus tentang undang-undang dan hukum bernegara itu menjadi sebuah kesepakatan bersama. Demikian juga misalkan dalam
kehidupan tingkat internasional, maka piagam HAM dan juga perjanjian antar negara itu menjadi sebuah azas kesepakatan, sebuah konsensus bersama yang harus menjadi sebuah kompromi bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita umat Tuhan, khususnya kita selaku keluarga besar dan Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, suka atau tidak suka, maka kita hidup dan berada dalam realitas sosial yang seperti ini. Kita berada hidup dalam realitas sosial di mana seringkali kita melihat, kita mendengar kebenaran dan sesuatu yang bersifat salah menjadi sesuatu yang memang begitu banyak diperdebatkan. Nah, Bapak Saudara, pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 tentang hari Tuhan, tentang bagaimana memasukkan konten kehidupan, mengisi kehidupan dengan menghidupkan pengertian-pengertian yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini, atau perikop yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, adalah satu perikop yang merupakan pengajaran penting dari Rasul Petrus kepada umat Allah tentang hidup setia menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemunculan guru-guru palsu yang memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar kepada gereja mula-mula, ajaran-ajaran yang berfaham gnostisisme yang mengajarkan tentang dualisme antara Allah dan manusia, dualisme antara rohani dan jasmani, bahkan pengajaran menolak Yesus sebagai Allah. Dan masalah inilah Bapak Ibu Saudara yang sangat ditentang oleh Rasul Petrus dari guru-guru palsu adalah ajaran mengenai penolakan kedatangan Yesus Kristus dengan mengatakan sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang keempat tadi. Petrus mengingatkan saudara kepada jemaat di Pontus, Petrus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan di Bitania. Bahkan Petrus mengingatkan kepada semua orang-orang percaya supaya mereka cerdas menghadapi guru-guru palsu, supaya mereka cerdas menghadapi para penyesat-penyesat, dan Petrus mendorong supaya jemaat Tuhan tetap hidup untuk berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang parousia atau kedatangan Tuhan, tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Karena konsep waktu Tuhan dengan manusia berbeda, sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ke-8. Karena itu mengenai waktu kapan kedatangan Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan bahwa semuanya ini adalah otoritas Allah. Mengenai waktu kedatangan Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan bahwa semua ini adalah berada pada kuasa Allah. Tapi yang penting, yang ingin digarisbawahi oleh Rasul Petrus, yang terpenting adalah bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi kita sekalian, atau yang perlu adalah untuk kita renungkan bahwa kita harus menunggu kedatangan Tuhan itu dengan sabar. Kita harus menanti kedatangan Tuhan itu dengan setia dan tekun. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh Rasul Petrus, justru dengan kesempatan menanti kedatangan Tuhan itu, kita, manusia umat Tuhan, diberi kesempatan untuk kita bisa mengevaluasi diri. Kita selaku umat Tuhan diberi kesempatan untuk menyatakan pertobatan dan mengisi kehidupan kita dengan pertobatan itu. Berubah sikap,
dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segenap Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Gambaran kedatangan Tuhan itu juga digambarkan seperti kedatangan pencuri. Itu yang digambarkan. Kedatangan Tuhan, gambaran tentang kedatangan Tuhan juga digambarkan seperti pencuri. Pencuri yang biasanya datang ketika semua orang terlelap menikmati tidur. Demikian pula Allah datang dengan tiba-tiba saat manusia sedang menikmati kehidupannya. Yang menikmati hidup dalam Tuhan akan bersuka cita. Yang menikmati hidup dalam setia kepada Tuhan akan bersuka cita. Yang menikmati hidup dalam kesalehan kepada Tuhan akan bersuka cita. Sementara orang-orang yang asik, yang menikmati hidup dalam kesibukan dengan dosa-dosanya akan tersentak karena tidak ada lagi waktu kedua kalinya untuk berbalik dan bertobat. Saudara, untuk itu Rasul Petrus mengajarkan agar kita tetap mempertahankan kesucian kita. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat dan kita sekalian supaya tetap mempertahankan kesalehan hidup selama masih ada penantian akan kedatangan Tuhan. Dan saudara, Rasul Petrus juga tidak hanya mengingatkan dan meneguhkan iman orang-orang percaya, tidak hanya mengingatkan dan meneguhkan iman kita, namun ia juga mengajarkan mereka untuk tetap sungguh-sungguh menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku orang percaya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, bagian dari penjelasan teks bacaan firman Tuhan yang disampaikan pada kita pada saat ini. Dan dalam kaitan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai keluarga besar, sebagai Civitas Akademika di Universitas Kristen Maranatha, maka kita mengerti bahwa tujuan pendidikan, di mana Bapak Ibu bekerja sebagai para pendidik, maka tujuan pendidikan itu dipahami adalah tidak sekedar tentu sebagai transfer ilmu, tidak sekedar sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga pendidikan dipahami sebagai transfer nilai dan pembentukan karakter bagi generasi saat ini, supaya melalui pendidikan itu generasi-generasi ke depan memiliki pola pikir dan sikap dalam hidup dan dalam menghadapi berbagai situasi. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa arus globalisasi, bahwa postmodernisme dengan pemikiran-pemikiran relativismenya semakin menggempur peradaban di berbagai penjuru dunia, menimbulkan dampak yang signifikan bagi masa depan generasi mendatang. Oleh karena itu, Bapak Saudara, tentu kita menyadari bahwa pendidikan nilai, pendidikan karakter yang dimaksudkan dengan pengertian yang murni, sebagaimana yang disampaikan dalam surat yang kita baca 2 Petrus pasal 3. Pendidikan nilai, pengertian yang murni, kesetiaan, ketaatan, hidup kudus dalam menantikan hari Tuhan yang perlu kita kerjakan, saudara. Itu adalah merupakan sesuatu yang perlu kita nyatakan dalam isi pendidikan yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Sehingga tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang seutuhnya, membentuk pribadi yang tangguh dan bermartabat, setia, taat, hidup dalam pertobatan, dalam menanti secara aktif dan positif kedatangan hari Tuhan. Visi Universitas Kristen Maranatha adalah, kita semua tahu, menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih
dan keteladanan Yesus Kristus dengan visi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Visi dan misi ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai arahan yang penting untuk menghidupkan pengertian-pengertian yang murni. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa visi dan misi yang sudah kita miliki ini adalah sebagai arahan penting untuk menghidupkan pengertian-pengertian yang murni sebagaimana yang ditekankan oleh firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mandiri berarti dewasa. Mandiri berarti dewasa. Dewasa berarti aktif dan dinamis dalam mengembangkan diri tanpa kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Berdaya cipta berarti terus menghasilkan dan berkontribusi dengan memaksimalkan setiap talenta, memaksimalkan setiap potensi dan kompetensi dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Handal berarti teguh, handal berarti kompeten, handal berarti jujur dan setia. Suasana kondusif berarti kita menjadi pembawa damai. Suasana kondusif berarti bahwa kita menjadi pembawa damai. Sebagaimana doa Fransiskus dari Assisi. Aku mengasihi saat ada kebencian. Memaafkan di mana ada saling menghina. Mempersatukan di mana ada pertentangan. Menimbulkan pengharapan di mana ada keputusasaan, menyatakan terang di mana gelap berkuasa, dan membawa kegembiraan di mana kesedihan mencekam. Nilai-nilai hidup Kristiani, integrity, care, dan excellence menjadi roh sebagai roh dalam pelaksanaan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Inilah Bapak Ibu Saudara pengertian-pengertian yang murni yang dimaksudkan firman Tuhan lewat surat 2 Petrus pasal 3 yang kita dengar, yang kita renungkan pada siang hari ini, pada hari ini, yang harus terus-menerus dihidupkan dalam konteks tantangan zaman dan menanti hari Tuhan. Keluarga besar dan Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, baik kita sebagai yayasan, kita sebagai pimpinan, kita sebagai pejabat struktural, kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai tenaga penunjang kependidikan, kita sebagai mahasiswa, maka kita harus terus menghidupkan pengertian-pengertian yang murni melalui pendidikan nilai dalam rangka mengisi kehidupan menanti hari Tuhan. Selamat menjalankan tugas untuk mengisi kehidupan yang bermakna dalam menanti kedatangan hari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk ibadah bersama dalam Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Kami juga diingatkan kembali untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan di kesempatan pada hari ini juga kami sama-sama merendahkan diri padamu, dan kami akan menaikkan syafaat kami. Secara khusus kami saat ini bersama-sama berdoa untuk Universitas Kristen Maranatha. Tuhan yang senantiasa terus memelihara kami, melimpahkan berkat bagi kami, serta juga untuk seluruh pimpinan, baik dari yayasan, universitas, dan juga seluruh keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Kami menyerahkan juga untuk
ujian akhir semester yang akan berlangsung pada minggu depan. Tuhan yang pimpin dan sertai untuk para mahasiswa yang belajar di rumah, juga untuk dosen yang akan mempersiapkan segala sesuatu. Kami terus mendoakan juga untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit, mereka yang mengalami pelemahan tubuh, Tuhan yang pulihkan. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan mereka dalam tangan Tuhan. Juga secara khusus untuk rekan-rekan yang terkena masalah COVID-19, Tuhan juga yang akan menyertai. Juga kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga besar Universitas Kristen Maranatha yang merayakan ulang tahunnya di dalam minggu ini. Tuhan yang terus memeliharakan kehidupannya, Tuhan juga yang akan terus memberkati saudara-saudara kami. Juga kami mengingat untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk bencana yang sedang terjadi melanda Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat yang terkena gempa bumi, juga di Kalimantan Selatan yang terkena banjir, dan baru-baru ini juga di Puncak Bogor. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Sumedang yang terkena longsor. Tuhan juga melakukan memelihara mereka, Tuhan melawat mereka, untuk yang berduka, Tuhan yang tiburkan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan juga hikmat pada mereka untuk kemudian bisa menangani berbagai bencana yang ada, juga persoalan di bangsa dan negara kami ini. Juga kami berdoa terus Tuhan untuk korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan dan hiburan. Dan kami menyerahkan untuk kondisi bangsa kami ini dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh doa-doa kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami ajarkan, tapi Engkau juga terlebih mengetahui akan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan seluruh syafaat kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang selalu mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu pujian Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Terlalu
Saudara-saudara keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, para sahabat di mana saja Anda berada, ibadah yang kita lakukan hari ini akan selesai. Tetapi hidup yang beribadah belumlah usai. Mari kita kembali dalam kehidupan dan pekerjaan kita masing-masing. Dan firman yang telah kita dengarkan, kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Kita berdoa, memohon kasih karunia Tuhan untuk memberdayakan kita melakukan firman-Nya. Kita berdoa, memohon berkat Tuhan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah kami. Kini kami akan kembali dan kami mohon berkat daripada-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara dalam menunaikan tugas panggilan sesuai dengan firman Tuhan, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap bersekutu dalam Maranatha Family Fellowship. Jumat depan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship dengan tema Kemurahan Allah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnes dari GKI Kebon Jati. Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa untuk mengisi evaluasi agar Maranatha Family Fellowship semakin bertumbuh pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link untuk ibadah Maranatha Family Fellowship tanggal 22 Januari 2021 ini. Jangan lupa ya. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Yesus